Assalamualaikum Pak Rahmat, gimana nih kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Muslim bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan baik Pak Rahmat ya. Ya, Baik Pak Rahmat, nanti kan setelah ini Pak Rahmat mau melaksanakan kegiatan coaching ya Betul. bersama coachingnya. betul Pak Muslim. Nah mungkin saya ingin memberikan dulu informasi bahwa nanti saya akan bertugas sebagai observer. Nah, adapun mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Pak Rahmat terkait kegiatan yang akan Pak Rahmat laksanakan. Siapa? Seperti itu. Jadi begini Pak Rahmat ya. Pada saat proses coaching nanti antara Pak Rahmat dengan coaching, saya nanti akan mengamati ya, kemudian akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, gitu. Nah, seperti diantaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dilontarkan oleh coach. Nah, kemudian juga apakah jawaban coach sendiri itu bisa menemukan, menggali solusi permasalahannya dari pemikirannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian Pak Rahmat juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Rahmat. Di antaranya kan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Gimana Pak, boleh? Boleh Pak Muslim. Baik Pak Rahmat. Jadi yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan setelah ini? Baik Pak Muslim, kompetensi yang akan saya coba kembangkan kepada coach. Yang pertama mendengarkan secara aktif ya. Mendengarkan secara aktif, baik ya. Kedua juga saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. kepada kunci guna memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa menggali, mengekspor Betul, betul. nanti jawaban yang akan disampaikan oleh kunci. Baik, Pak Ini itu Rahmat. saja Pak. Siap. Nah, dari barusan yang Pak Rahmat sampaikan itu memberi pertanyaan yang berbobot, kemudian yang keduanya tadi Pak Rahmat ingin mendengarkan Secara aktif. ya Pak Rahmat. Iya. Mana yang kira-kira yang lebih spesifik lagi nih, yang pengen dikembangkan lagi oleh Pak Rahmat nih kompetensinya nih? Ya, yang lebih spesifik saya mengarahkan ke pertanyaan yang lebih berbobot ya, Pertanyaan berbobot, supaya dapat menggali apa yang dibutuhkan Betul, oleh ya. si coach itu sendiri dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oh baik Pak Rahmat ya. Nah sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Rahmat ya. Kira-kira indikator dari keberhasilan, ketercapaian yang tadi Pak Rahmat sampaikan itu apa tuh indikatornya? Indikatornya yang saya harapkan coach mampu Ya. memberikan jawaban atau solusinya sendiri dari ya. permasalahan yang sedang coach hadapi dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut, sehingga nanti coach dapat melakukan langkah-langkah strategis bagaimana menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik. Baik kalau begitu Pak Rahmat jawabannya cukup jelas, juga bisa saya pahami, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik. Setelah ini Pak Rahmat silahkan melaksanakan kegiatan coaching bersama coachingnya ya, nanti akan Baik. saya amati. Baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sudah sampai 10 yang akan Pak Denny coba dapatkan, coba kejar target dalam kegiatan yang tadi rencana aksi yang sudah Pak Denny persiapkan. Kira-kira rentannya yang keberapa Pak Denny? Baik Pak, kalau untuk Ideal. rentang nilai dari skala 1 sampai 10 yang tadi Bapak sampaikan, mungkin untuk permasalahan saya awalnya di kisaran angka 5 sampai 6 Pak. Tapi setelah saya jabarkan tadi rencana saya ya untuk membuat kesepakatan kelas dan membuat menggunakan restitusi juga gitu ya untuk permasalahan yang saya hadapin, saya menginginkan untuk tercapai ke angka 8 Pak, tidak terlalu tinggi juga tapi itu cukup bagi saya agar pembelajaran lebih aktif lagi di kelas, lebih berkolaboratif, semua siswa tidak membeda-bedakan. Oke, baik, berarti dengan rencana aksi yang akan dilakukan berarti
Pak Denny saya doakan akan mampu menyelesaikan segala permasalahan. Nah selanjutnya Pak Denny, kira-kira nih ada nggak nih dukungan lain di luar tadi, dukungan secara itu kan dukungan secara pribadi Pak Denny ya, cara dalam menyelesaikan, ada nggak dukungan faktor eksternal di luar yang bisa mendukung, membantu Pak Denny dalam menyelesaikan permasalahan Pak Denny? Kira-kira ada nggak? Untuk sementara rencana aksi yang akan saya lakukan, saya akan berusaha mandiri dulu ya Pak ya, karena tadi menyangkut kesepakatan kelas, saya akan berusaha secara mandiri dulu. Dengan restitusi itu saya akan melakukan juga secara mandiri, tapi bila mana kedua rencana itu tidak berjalan lancar gitu ya, masih hasilnya belum optimal, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas juga, terutama guru PAI ya, yang lebih ke arah akhlak dan karakter gitu ya, agar lebih bisa memberikan beberapa nasihat gitu ya kepada siswa-siswa yang ada di kelas saya Pak. Baik, berarti dari informasi yang saya dapat dari Pak Denny, berarti faktor-faktor yang tadi akan Pak Denny coba berikan kepada anak, apakah itu dari tadi guru mapel, guru agama, itu juga bisa membantu Pak Denny untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Pak Denny hadapi. Oke, selanjutnya Pak Denny, kira-kira apa nih refleksi yang bisa Pak Denny berikan nih kepada saya dalam kegiatan diskusi kali ini dari permasalahan yang Pak Denny sedang hadapi ya, yaitu tentang permasalahan anak tadi. Kira-kira apa nih? Yang bisa saya sampaikan ke Bapak ya, perasaan saya Ya, apa nih perasaan? lebih lega, lebih plong sekali terhadap apa yang saya hadapin ya, terkait siswa-siswi yang ada di kelas saya. Saya sudah merasakan apa namanya, Udah lebih plong lagi. lebih plong lagi Pak, lebih siap dan, lagi, betul. Menyelesaikan Intinya saya berterima kasih ke Bapak, setidaknya dalam pembelajaran yang pembincangan kita ini, pembelajaran di kelas saya akan bisa lebih aktif lagi Pak. Saya lebih bisa mencari yang terbaik lah buat anak-anak saya di kelas Pak. Baik, luar biasa Pak Denny atas jawaban-jawaban dan diskusi kita kali ini. Alhamdulillah tidak terasa waktu juga sudah menunjukkan agak sudah cukup mepet ya, karena kita juga punya tugas masing-masing. Mungkin saya akhiri dulu sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat lakukan baru saja. Nah Pak Rahmat, alhamdulillah nih proses coaching yang sudah dilaksanakan. Nah sekarang saya akan menyampaikan hasil observasinya ya. Nah, sebelum saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, maksudnya apakah Bapak merasa sudah sesuai dengan harapan Bapak kegiatan coaching tadi atau seperti apa? Baik, dalam kegiatan coaching tadi, alhamdulillah saya tadi sudah melakukan kegiatan diskusi tersebut. Tadi saya menggunakan alur tirta ya, bagaimana tadi saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan canggung, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach itu sendiri. Itu Pak. Baik, jadi Pak tadi juga saya sudah mengamati, alhamdulillah ya Pak Rahmat, alur tirtanya muncul, Pak Rahmat sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga pertanyaan berbobot itu mengarahkan akhirnya apa ya, si coachingnya itu membuat dia mendapatkan solusi berupa rencana aksi yang akan dia lakukan secara tanggung jawab. Ya, berarti Pak Rahmat sudah memunculkan tirta tadi ya Pak Rahmat ya. Nah selanjutnya nih Pak Rahmat nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja Pak Rahmat lakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan tentunya saya ingin memahami lagi ya bagaimana proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi, lebih spesifik lagi, sehingga ada peningkatan lebih baik lagi saat nanti proses diskusi dengan coach. Dan dengan mungkin lebih banyak orang lagi Pak ya. Banyak orang lagi. Kita bisa memberikan coach kepada lebih banyak lagi orang-orang memberikan manfaat. Ya, baik Pak
Rahmat. Sangat luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan Pak Rahmat, kegiatan yang tadi sudah saya amati, luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat ya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Mungkin saya akhiri kegiatan kali ini. Pertemuan kali ini saya sudah melaksanakan supervisi terhadap Bapak. Semoga Bapak kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa meng-coach banyak teman-teman, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Siapa? Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Bagaimana kabar Pak Muslim hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik Pak Denny. Pak Denny bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Muslim. Saya hari ini akan melakukan coaching. Iya. Sebelum melakukan proses coaching nanti kan ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muslim. Oh, Bagaimana iya. Pak? Siap Pak, baik Pak. Jadi begini Pak Muslim, pada saat proses coaching nanti antara coach dengan coachee saya akan amati dan saya akan nilai Baik Pak. sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci kepada coachee? Apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan apakah dari jawaban coachee sendiri bisa menemukan solusi permasalahannya? Baik Pak. Iya. Kemudian Pak Muslim juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, Iya. proses kreatif, dan juga memaksimalkan coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak Muslim? Boleh Pak, siap Pak. Baik, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak Denny, yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini itu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Muslim, jadi itu kompetensi kehadiran penuh ya tadi Ya, presence, betul. yang kedua mendengarkan aktif, yang Betul. ketiga memberikan pertanyaan berbobot yang ingin Bapak kembangkan ya. Betul. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya ingin diobservasi? Baik Pak. Jadi sepertinya saya masih ingin memaksimalkan dalam hal kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, karena dari hasil latihan sebelumnya itu saya masih merasa kurang maksimal begitu Pak Denny. Baik Pak Muslim, jadi kompetensi spesifik yang diobservasi yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya. Betul. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya Pak, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Muslim dalam coaching ini? Baik Pak. Jadi indikator ketercapaian dari apa yang ingin saya harapkan itu adalah ketika coachee itu dapat menemukan solusi dari pertanyaan mungkin yang sebelumnya saya berikan, kemudian dari pertanyaan tersebut dapat menggali potensi pemikiran sehingga menghasilkan solusi yang akan dilaksanakan oleh coachee tersebut Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya si coachee itu dapat menemukan sendiri ya Betul. jawaban atau solusi Iya. terhadap permasalahannya. Betul Pak. Baik Pak Muslim, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Muslim melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Baik, Dan Pak. nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Muslim. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Denny. Udah tag 1. Enggak, ini kan Pak, enggak berhenti sendiri. Ya, matiin Spesifik. aja Pak. Orang nyambung tadi. Ya. Tadi dua. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muslim. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Muslim, bagaimana sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Rahmat hari ini atau sore ini saya dalam keadaan baik. Pak Rahmat, Alhamdulillah. kemarin Pak Rahmat mengajak saya ngobrol nih Iya. hari ini gitu ya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih Pak Rahmat? Iya nih Pak Muslim, saya sedikit mau cerita sharing perihal ada permasalahan yang sedang saya hadapi dalam pembelajaran, yaitu ini nih lokasi tempat kerja saya sekarang ini cukup jauh dari lokasi rumah, sehingga sedikit mengganggu pembelajaran yang harus saya siapkan kepada anak-anak di sekolah gitu, karena jarak yang terlampau jauh sekitar 2 sampai 3 jam Pak Muslim, sehingga menjadikan sebuah permasalahan pembelajaran yang kurang maksimal yang harus saya berikan kepada peserta didik. Baik Pak Rahmat. Jadi
eh, apa yang Pak Rahmat sampaikan ini tadi kalau saya tangkap gitu ya, jadi permasalahan utamanya itu jarak ya, jarak rumah Pak Rahmat ke sekolah yang terpaut jauh, sehingga dalam perjalanan itu mungkin pada saat sampai ke sekolah Pak Rahmat mengalami sedikit kelelahan gitu Pak Rahmat ya. Iya. Terus Pak Rahmat harus memulai pembelajaran Jarak. PJOK seperti itu Pak Rahmat ya. Betul, saya maaf. Akhirnya Pak Rahmat merasa kurang maksimal. Baik Pak Rahmat. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini gitu, kira apa yang pengen Pak Rahmat dapat nih? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi nih Ya, baik. dari permasalahan yang sedang saya hadapi, dari perbincangan yang saat ini sedang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita saling sharing, saling ngobrol, Ya. saya menemukan solusi yang tepat guna dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Amin amin ya, baik. Baik Pak Rahmat. Jadi tadi harapan Pak Rahmat itu ingin mendapatkan solusi Pak Rahmat ya terkait tadi pembelajarannya, agar nanti impact-nya kan ke pembelajaran ya. Masalah utamanya itu jarak yang rumah Pak Rahmat terpaut jauh sehingga Pak Rahmat kelelahan tadi. Kira-kira Pak Rahmat nih harapan Pak Rahmat gitu ke depannya itu apa nih terkait apa namanya, terkait yang sedang Pak Rahmat alami saat ini mengenai pembelajaran yang tidak efektif diakibatkan oleh faktor kelelahan tadi kan ya. Iya. Nah, harapan Pak Rahmat ke depannya apa nih? Harapan saya tentunya saya ingin meningkatkan pembelajaran ya kepada peserta didik. Nah, dengan permasalahan yang saya hadapi ini, berarti saya harus menyiapkan langkah-langkah guna memperbaiki itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi dari langkah-langkah itu mungkin saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Pak Rahmat. Kalau saya kembali lagi nih ke tadi terkait apa namanya, pembelajaran yang maksimal, karena kondisi Pak Rahmat mungkin harusnya mengajar itu kondisi lagi fresh Pak Rahmat ya, sedang fit gitu. Nah, menurut Pak Rahmat, kondisi guru yang fresh itu bagaimana sih Pak Rahmat nih, yang dia bisa menghadirkan pembelajaran, akhirnya pembelajaran yang maksimal kepada murid. Nah, kondisi guru yang fresh, yang fit, yang siap mengajar itu seperti apa Pak Rahmat? Ya betul Pak, memang yang sedang saya hadapi permasalahan itu memang tadi ya rentan saat posisi Jarak, sampai itu jaraknya itu dengan mengenai kondisi fisik yang fresh, yang fit, itu kan berpengaruh terhadap pembelajaran yang Pak Rahmat bawakan ya gitu. Nah, menurut Pak Rahmat itu kondisi guru yang fresh atau fit yang siap untuk menghadirkan pembelajaran kepada murid itu yang seperti apa sih Pak Rahmat? ya baik Mas, tentunya segala sesuatu yang harus dipersiapkan dengan matang ya, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Baik. Sebagai contoh, berarti kalau dalam lokasi saya jarak yang terlampau jauh itu, saya bisa menyiasati tentang berarti berangkat saya harus lebih awal lagi gitu. Karena mungkin kenapa saya sering dalam tanda kutip terlambat, karena memang berangkat saya, jalur keberangkatan saya memang terlampau mendekati ke arah jalur ke arah jam masuk. Berarti saya harus bisa lebih menyiapkan lagi diri saya supaya tidak terlambat di jam-jam. Syukur-syukur saat saya sampai sekolah masih ada jeda rentan ke jam masuk, supaya saya bisa lebih maksimal lagi mempersiapkan segala sesuatunya guna melakukan peningkatan pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta. Baik. Jadi kondisi guru yang fresh, yang fit itu yang dia ketika datang ke sekolah itu tidak dalam keadaan kelelahan, terburu-buru. Sampaikan mengenai kondisi guru yang fresh atau fit Pak ya, itu kan nanti berdampak kepada pembelajaran yang maksimal. Kalau gurunya fresh, berarti pembelajaran yang dibawakan yang dihadirkan pun akan menjadi maksimal untuk murid. Kira-kira menurut Pak Widi, guru yang fresh atau fit yang siap menghadirkan pembelajaran yang terbaik untuk murid ini seperti apa sih Pak? Itu tentunya yang mampu memanajemen waktu dengan baik ya Pak ya, terutama
tentang permasalahan saya ini, yaitu memang dengan durasi jarak yang jauh, sehingga saya harus mampu memanajemen waktu dengan baik, bagaimana saya bisa menjalankan keduanya dengan cara lebih disiplin lagi, lebih menyiapkan segala sesuatunya, misalkan bangun lebih awal, lalu juga menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Baik. Jadi guru yang maksimal yang ideal atau yang kondisinya fresh gitu ya. Tadi kata Pak Widi, ketika dia mampu misalnya dia bangun lebih awal sehingga pada saat berangkat ke sekolah, terlebih lagi yang seperti Pak Rahmat ini jarak rumahnya cukup jauh ya. Jadi dia ketika datang ke sekolah itu tidak dalam keadaan letih atau karena faktor tergesa-gesa tadi Pak Rahmat ya. Baik nih Pak Rahmat, kalau misalnya yang tadi Pak Rahmat sampaikan itu ada di posisi 10 gitu, posisi ideal ya, guru yang fresh, yang siap menghadirkan pembelajaran kepada murid. Kira-kira posisi Pak Rahmat saat ini ada di angka berapa nih kalau kita buat skala 1 sampai 10? Saat ini ya ada sekitar skala 6 sampai 7 paling Pak maksimal. 6 sampai 7 Pak Rahmat ya. Jadi nah kemudian kalau sekarang ini posisinya 6 sampai 7 gitu, dalam jangka waktu dekat ini Pak Rahmat ingin meningkatkan ke skala berapa? Iya, inginnya sih di skala maksimal ya, di skala 9 lah gitu. 9 mendekati 10 gitu ya dalam waktu dekat. Nah Pak Rahmat tentunya berharap ada perubahan ke skala 9. Tentunya Pak Rahmat bisa mengatakan tersebut karena mungkin Pak Rahmat juga merasa memiliki kekuatan ya, betul nggak? Kekuatan, modal ya, kemampuan untuk mengarah ke skala tersebut. Kira-kira modal apa yang Pak Rahmat miliki untuk dapat menjadi guru yang fresh ketika di sekolah menghadirkan pembelajaran kepada murid? Iya, modal yang saya miliki tentunya keunggulan di sekolah saya, atau maaf saya tambahkan lagi, bisa faktor dari diri Pak Rahmat sendiri atau faktor kekuatan itu bisa juga dari luar, eksternal gitu, dari pimpinan ataupun lingkungan sekolah seperti itu Pak. Kalau dari diri saya sendiri sebetulnya jujur saya senang dalam hal-hal menggali hal-hal baru, terutama tentang pembelajaran. Saya juga sering mengikuti banyak-banyak webinar, sering mengikuti banyak-banyak pelatihan yang baik itu dari sekolah maupun secara mandiri. Kalau dari di luar, keunggulannya di sekolah kami memang ada kegiatan PMO. Pak, PMO itu kegiatan dari sekolah penggerak. PMO itu kita langsung dilatih oleh pelatih ahli bagaimana kita sering di situ bisa saling berdiskusi, berkolaborasi, bisa saling berefleksi, umpan balik dan sebagainya. Di situ bisa menjadi modal kekuatan bagi saya guna tadi dengan tujuan peningkatan pembelajaran yang lebih berpusat pada berpihak pada peserta didik. Baik, kalau untuk perubahan terhadap kondisi Pak Rahmat sendiri nih ketika ngajar di kelas itu supaya dalam kondisi fit, kekuatan yang Pak Rahmat miliki apa nih, misalnya dari segi kebiasaan Pak Rahmat gitu di rumah tentang hal bangun pagi-pagi, kemudian kalau dari eksternal gitu ya, faktor dari sekolah, kepala sekolah, pimpinan atau dari lingkungan sekolah dalam memberikan waktu itu, apakah seorang pimpinan Pak Rahmat itu di sekolah dia itu harus saklek gitu ya, harus saya kasih jadwal sekarang Pak Rahmat harus jam segini ya, tidak bisa diubah lagi atau betul, bagaimana Pak Rahmat? Betul ya, tadi ya kekuatan yang harus saya miliki dari dalam, berarti saya harus manajemen waktu dengan lebih baik. Berarti saya dengan kondisi yang sekarang saya harus merubahnya dengan lebih baik. Misalkan contohnya berarti saya harus tidur mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Berarti dengan tidur lebih cepat saya akan bangun lebih cepat juga. Nah di situ ada waktu untuk saya mempersiapkan diri dengan berangkat lebih pagi lagi. Lalu juga dari faktor eksternal di sekolah saya juga bisa berkomunikasi langsung kepada kepala sekolah, meminta misalkan pembelajarannya agak sedikit nih di jam pertama kedua, jangan jauhkan dulu nih, takutnya ada pembelajaran saya. Ini bisa lebih ini lagi, terutama manajemen waktu supaya saya bisa datang sampai lebih
pagi sebelum jam masuk, sehingga dari jeda jam antara sebelum masuk sampai masuk itu ada jeda waktu, bisa saya pergunakan dalam menyiapkan pembelajaran yang maksimal kepada Baik peserta Pak didik. Rahmat. Jadi Pak Rahmat meyakini diri Pak Rahmat memiliki kekuatan tersebut, bisa menjadi guru yang lebih maksimal dalam belajar. Dan Pak Rahmat tentunya dengan kondisi badan yang fit dan juga ditunjang dengan lingkungan sekolah dan juga pimpinan yang istilahnya memiliki rasa ini ya Pak Rahmat ya, pemahaman gitu ya, memahami dan istilahnya memberikan istilahnya keleluasaan ketika misalnya Pak Rahmat meminta gitu ya, memberikan kesempatan juga mungkinnya untuk menggeser jadwal dan lain-lain karena pertimbangan tadi ya. Nah, kira-kira Pak Rahmat kapan ya akan mulai melakukan perubahan tersebut Pak Rahmat? Tuh tadi yang Pak Rahmat sampaikan kan akan bangun lebih awal, kemudian menghubungi pimpinan ya, kepala sekolah untuk meminta menggeser jadwal mungkin agar lebih ketika Pak Rahmat datang ke sekolah itu tidak langsung harus mengajar, bisa ada jeda waktu sekitar beberapa menit untuk istirahat menunggu kondisi Pak Rahmat fit, fresh sehingga Pak Rahmat siap. Kira-kira kapan nih Pak Rahmat mau melakukan yang tadi Pak Rahmat sampaikan? Iya, dalam waktu dekat ini ya Pak. Ya, dalam waktu dekat Sekarang, tentunya Pak Rahmat. waktunya masih tahun ajaran baru. Saya juga sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah sehingga ada kebijakan dari kepala sekolah, saya bisa menyiapkan diri lebih baik lagi, bisa melakukan aktivitas pembelajaran di jam-jam setelah jam pertama. Jadi di jam kedua itu saya masih bisa melakukan itu guna saya bisa menyiapkan diri saya lagi lebih baik lagi dalam pembelajaran. Ya, baik Pak Rahmat. Alhamdulillah Pak Rahmat ya, Pak Rahmat juga sudah membuat sebuah rencana dalam waktu dekat yang akan Pak Rahmat laksanakan demi peningkatan kualitas pembelajaran dan mendapatkan solusi dari yang Pak Rahmat sampaikan tadi mengenai kondisi badan Pak Rahmat itu ketika mengajar itu inginnya dalam kondisi fit atau kondisi terbaik. Tinggal mungkin Pak Rahmat meyakini akan dapat berkomitmen Pak Rahmat ya dengan akan melakukan hal itu secepatnya gitu Pak Rahmat ya. Ya. Baik Pak Rahmat, alhamdulillah Pak Rahmat ya. Gak kerasa nih pembincangan kita di sore hari ini, ngobrol-ngobrol yang menarik Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita, dan kita sekarang sudah di penghujung akhir pembicaraan kita. Saya juga udah gak sabar Pak Rahmat ingin mendengarkan lagi cerita Pak Rahmat selanjutnya setelah Pak Rahmat menjalankan rencana yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Begitu. Terima kasih Pak Rahmat ya untuk bincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan Pak Rahmat sehat-sehat terus, bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pak Muslim, proses coaching sudah selesai dilaksanakan. Mari kita bahas bersama-sama hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Baik Pak Dini. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Baik Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Rahmat, saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya memberikan pertanyaan yang mengarahkan bukan mengarahkan ya, agar tujuannya itu agar bertanya tentang rencana aksi daripada coach, kemudian juga komitmen coach selanjutnya terkait masalah yang dihadapinya. Seperti itu mungkin Pak. Jadi Pak Muslim sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta ya tadi ya. Jadi ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang komitmen tadi ya. Yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Muslim sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan. Pak Muslim sudah mengarahkan untuk mencari rencana aksi, tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Muslim sudah berhasil menggali potensi yang ada dalam diri coach ya, agar rencana aksinya dilakukan berjalan dengan baik. Baik. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan Pak Muslim sudah mendengarkan aktif dan menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kegiatan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Oh iya Pak Muslim, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini?
Baik Pak Denny, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah mungkin ya Pak Denny, setelah melaksanakan Iya, betul. kegiatan Coaching kali hari ini, ini. tentunya ingin meningkatkan kembali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat lebih menggali lagi Pak, menggali potensi yang ada pada koci sehingga dapat menemukan solusi yang betul-betul solusi yang tepat sasaran, solusi terbaik dan dapat dilaksanakan secepatnya. Seperti itu mungkin Pak Denny. Baik Pak Muslim, luar biasa. Jadi akan lebih mendalami lagi ya gitu lagi, ya, betul, mendalami Pak. lagi terutama dalam memberikan pertanyaan Pertanyaan berbobot yang ya, berbobot, betul, Pak. sehingga lebih memunculkan potensi gitu ya. Betul, betul. Baik Pak, mungkin sudah untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri mungkin sampai di sini. Proses coaching dengan alur tirta yang sudah dilakukan oleh Pak Muslim dan Pak Rahmat sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Apa kabar nih Pak Denny hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Rahmat sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Pak Denny. Hari ini Pak Denny akan melakukan coaching ya? Iya Pak, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Denny. Bagaimana Pak? Ya silahkan Pak Rahmat. Oke, jadi begini Pak Denny, pada saat proses coaching nanti kan antara coach dan coachee itu saya akan mencoba mengamati ya bagaimana nilai yang sesuai dengan rubrik yang dilakukan dalam penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai tirta atau belum? Kemudian nanti juga Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coachee dengan kata-kata kunci yang sudah disiapkan. Lalu juga nanti disampaikan juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Nah, apakah jawaban coachee sendiri nanti bisa menemukan dari solusi permasalahannya? Nah, kemudian nanti pada ini juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, lalu juga nanti ada proses kreatif juga memaksimalkan coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan nih Pak Denny yang akan saya ajukan kepada Pak Denny. Boleh saya bertanya Pak Denny? Boleh Pak Rahmat, silahkan Pak. Baik, yang akan saya tanyakan kepada Pak Denny adalah kira-kira kompetensi apa nih yang akan Pak Denny kembangkan kepada coachee untuk kali ini? Baik, terima kasih Pak Rahmat ya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, berarti yang akan dikembangkan oleh Pak Denny pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, lalu juga mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching-nya nanti di saat posisi diskusi ya. Betul Pak. Baik Pak Denny, jadi selanjutnya dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik Pak Denny ingin observasikan kepada coaching? Untuk kompetensi yang ingin diobservasi yang lebih spesifik ya Pak, yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif dan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti nanti Pak Denny akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan spesifik aktif ya, yang pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih dari saya ini, kira-kira indikator kepercayaan dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Pak Denny berikan di dalam coaching ini? Untuk indikator ketercapaiannya mungkin yang saya inginkan yaitu coachee nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Mungkin itu indikatornya Pak. Baik Pak Denny, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas jawaban yang Pak Denny berikan. Selanjutnya silakan nanti Pak Denny bersama coaching melakukan diskusi dengan sebaik-baiknya agar nanti proses coaching dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat tentunya bagi Pak Denny dan coaching itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat informasikan ke Pak Denny sebelum nanti Pak Denny melaksanakan kegiatan coaching. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Denny, mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sekian baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muslim, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah
Saat ini saya sedang dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak Denny? Alhamdulillah saya juga keadaannya sehat Pak Muslim. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan mau berbincang-bincang ya, sharing Iya, ya, betul, di betul, tengah Pak Denny. kesibukan kita dalam mengajar dan mungkin tugas yang lain ya, dikasih Betul, amanah-amanah betul. lainnya. Eh, Pak Muslim nih, bagaimana kondisi kelas dan murid-murid Bapak saat ini? Kondisi Mungkin ada yang mau Bapak bagikan kepada Ya, saya baik, gitu baik. ya, atau yang mau Bapak ceritakan kepada Ya. saya. Baik Pak Denny, tepat sekali nih hari ini kita ngobrol-ngobrolin. Memang saat ini saya sedang istilahnya ada yang ingin saya curahkan isi hati saya gitu mungkin Pak Denny ya, terkait kondisi kelas atau apa keseharian saya dalam bertugas ya. Memang akhir-akhir ini Pak Denny ya, saya itu sedang merasa merasa galau, merasa risau karena pembelajaran yang saya hadirkan kepada siswa itu merasa saya itu kurang fokus Pak Denny ya, jadi akhirnya kurang maksimal gitu. Nah, saya itu kurang fokus dikarenakan saya itu diberikan tugas tambahan lain oleh pimpinan, oleh kepala sekolah, yaitu sebagai bendahara BOS dan juga sebagai operator gitu. Jadi Pak Denny terkadang pada saat mengajar itu saya itu malah berbarengan dengan mengerjakan tugas lain, tugas tambahan tadi gitu. Akhirnya kan berimbas pada pembelajaran yang saya hadirkan kepada siswa murid seperti itu Pak Denny. Baik. Jadi yang Bapak inginkan Bapak bisa lebih fokus lagi dalam Betul, memberikan Pak Denny. pembelajaran ya. Betul, Pak. Karena diberikan tugas tambahan selain mengajar, Bapak yang tadi ceritakan itu dipercaya Iya, sekali ya di sekolah betul, ini. Nah, pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak ini kan gitu ya, Baik. di kelas itu seperti Ya, apa ya, sih ya. pembelajarannya yang Saya Bapak harapkan harapkan Pak, itu? ya. Jadi Pak Denny, yang saya harapkan itu dari diri saya Pak Denny ya, saya itu bisa fokus kepada murid walaupun saya itu sedang ada beban tugas tambahan lain seperti itu Pak. Tapi pada saat di kelas saya itu tetap untuk murid gitu. Nah, jadi saya tuh pengennya itu tetap ketika di kelas ya saya melupakan sejenak tugas-tugas itu, saya fokus kepada murid saya mengajar sesuai dengan perencanaan yang saya buat, kemudian juga saya dapat mencapai tujuan yang saya tuangkan di perencanaan tadi seperti itu Pak. Nah, kemudian pada saat di luar kelas baru saya mungkin bisa fokus lagi kepada pekerjaan tambahan. Jadi saya bisa istilahnya tidak membagi fokus saya Pak. Jadi bisa saya atur fokus saya tidak tercampur lah gitu Pak, campur-campur gitu. Seperti itu Pak Denny. Baik Pak Muslim. Jadi kira-kira dukungan seperti apa ya yang Bapak butuhkan untuk membantu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang tadi Bapak sampaikan? Baik Pak Denny. Dukungan atau kekuatan mungkin Pak ya yang perlu saya, atau mungkin yang sudah ada pada diri saya gitu ya. Mungkin saya bisa dengan harusnya bisa dengan bagi waktu membuat agenda gitu Pak ya, dengan dari diri saya sendiri itu membuat agenda harian gitu ya, agenda harian. Job desk mungkin ya. Job desk betul ya. Pak, job desk. Jadi tugas operator ini apa nih tugasnya, terus bisa diselesaikannya batas waktunya kapan. Terus saya bisa menestimasi Pak ya, oh tugas ini bisa selesai dalam jangka waktu seminggu, maka saya cicil sehingga saya tidak perlu mengerjakannya di kelas gitu Pak. Oh, betul. Saya mengerjakannya mungkin dapat di luar kelas ketika jam pelajaran berakhir ataupun sebelum gitu, ataupun pada saat di rumah gitu Pak. Terus kekuatan lainnya juga mungkin dukungan dari rekan kerja juga mungkinnya bisa untuk tugas-tugas yang bisa saya bagi gitu ya. Mungkin bisa juga tuh saya berikan kepada rekan kerja saya yang lain, teman sejawat gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Denny. Baik. Sudah muncul sekali bagaimana tindakan dari Pak Muslim untuk mencapai tujuan tadi ya. Tapi dari sekian itu mungkin ada hambatan mungkin ya Bapak yang terjadi sampai Bapak mencurahkan kepada saya. Betul, Nah, dalam hambatan ini kira-kira hambatannya apa saja, dan apakah ada teman rekan sejawat lain yang bisa membantu gitu ya, guru mapel misalkan gitu ya? Iya, betul. Hambatannya itu pada ini ketika
seperti misalnya bulan-bulan kemarin ya, sebelum awal pembelajaran itu, ketika tugas itu munculnya serasa berbarengan gitu Pak Den. Hambatan dalam satu waktu gitu. Saya jadi kadang berpikir saya mengerjakan yang mana dulu nih gitu. Sementara saya harus mengajar dengan fokus, contohnya kemarin itu harus mengisi rapot ijazah gitu. Kemudian saya mengajar kelas 6. Ada juga tugas lain, misalnya saya harus membuat SPJ bos yang akan diperiksa laporan gitu. Kebetulan kemarin akan ada pemeriksaan berbarengan dengan penulisan ijazah, pembagian rapot dan lain sebagainya. Nah, hambatannya ada tugas-tugas yang tidak bisa saya berikan begitu saja kepada teman saya. Bisa contoh, tiba-tiba saya memberikan tugas kepada teman saya, tolong buatkan SPJ, sementara dia tidak memahami bagaimana itu kan. Itu tetap pada akhirnya saya sendiri yang harus memutar otak bagaimana caranya bisa mengerjakan itu semua. Dan dampaknya itu Pak, jadi saya kurang fokus Pak dalam mengerjakan tugas utama. Baik. Jadi tadi kan fokus dalam pembelajaran fokus ini pelajaran, yang jadi keinginan Pak Muslim. Betul. Nah, dalam rentan kalau kita kasih dengan skala ya penilaian dari 1 sampai 10, rentang pembelajaran fokusnya, aktifnya pembelajaran di kelas Pak Muslim itu ada di skala berapa ya Pak? Kayaknya sih untuk saat ini ada di angka 6 deh Pak, karena saya merasa masih jauh dari harapan saya ya. Jadi mungkin di 6 kayaknya 6 sampai 7 gitu Pak. 6 sampai 7. 6 sampai 7 lah gitu. Melihat dari kondisi hambatan tantangan yang disampaikan sama Bapak ya. Di kelas saya sambil mengajar, saya sambil buka laptop betul. Laptop. Apalagi yang tugasnya berbarengan ya Pak ya tadi ya. Betul Pak. Betul. Nah, kalau apakah ada rencana yang akan Bapak kedepannya itu bagaimana dalam baik. Tentu saya juga memiliki keinginan ya Pak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi ya Pak, dengan memperbaiki fokus saya. Rencana saya sih mungkin kedepannya ingin meningkatkan ke lebih baik lah dari tadi 6 sampai 7. Mungkin kalau ke 10 terlalu jauh, ke 8 lah gitu Pak ya. Paling tidak ke 8 atau 9 lah gitu. Fokus saya sudah mulai membaik dari sebelumnya gitu Pak. Rencana saya sih seperti itu pengennya Pak. Jadi untuk lebih spesifiknya rencananya mau dipraktekkan secepatnya atau bagaimana? Ya harusnya secepatnya, betul Pak. Karena sekarang di awal tahun ajaran baru, ini momen yang tepat juga untuk saya mulai bisa membagi waktu saya, membuat job desk tadi Pak, rincian harian menganalisis tugas-tugas saya yang harus dikerjakan, mana yang bisa di awal waktu tanpa mengganggu tugas utama saya untuk mengajar, juga mempersiapkan segala macam untuk pembelajaran ya, instrumen dan lain-lainnya. Itu tentunya dengan secara teratur sehingga tidak berdampak merusak fokus saya, seperti itu Pak. Sudah bagus sekali ya Pak Muslim ya, rencana aksinya sudah terlihat cukup jelas ya, tujuannya pun sudah tergambarkan ya yang tadi ini. Cuman diperlukan mungkin strategi betul, yang tepat, tepat sasaran, tepat waktu juga, sehingga pekerjaan bisa selesai pada waktunya. Karena mungkin laporan pekerjaan yang lain pun sama sifatnya urgent ya, sama-sama dan tidak bisa penting, tidak bisa ditinggalkan juga ya. Betul. Nah, untuk kedepannya apakah perlu dukungan atau perlu kepala sekolah misalkan untuk terlibat dalam menghadapi tantangan yang tadi dihadapi sama Bapak? Tentu Pak, tentu saya memerlukan dukungan itu ya Pak. Pimpinan menjadi ujung tombak juga sebagai penanggung jawab ya Pak, maka mungkin saya juga perlu penguatan dari kepala sekolah, mungkin bisa ikut terlibat, misalnya aktif menanyakan terkait deadline tugas apa nih, mungkin beliau bisa membantu dalam mengatur waktu, juga mungkin bisa beliau analisis lagi pekerjaan yang bisa beliau berikan kepada rekan sejawat yang lain gitu Pak, teman saya gitu, seperti itu. Dan itu bisa mengurangi tugas saya sedikit, mungkin bisa membuat saya lebih fokus dalam pembelajaran gitu Pak. Alhamdulillah ya, jadi saya sudah melihat gambaran dari tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ya ke depannya ya. Sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Pak Muslim sudah ada. Tadi sudah bagus sekali, rencana aksinya sudah jelas ya. Cuman saya ingin mencari tahu nih, dukungan dari siapa lagi ya yang kira-kira dapat membantu Bapak agar
rencana ini bisa Baik, baik, Pak. berjalan gitu ya Baik, dengan Pak. lebih cepatnya gitu. Baik, tentunya yang tidak kalah penting juga adalah dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan dan selaku penanggung jawab gitu. Karena beliau yang memberikan saya tugas tambahan, maka mungkin saya harap beliau pun juga mampu istilahnya memantau, mengetahui tentang tugas-tugas yang sedang saya kerjakan itu tugas apa, kapan selesainya. Mungkin dengan beliau mengetahui, memantau, kemudian bertanya kepada saya terkait kendala, nanti saya bisa menceritakan dan mungkin beliau nanti bisa secara bijak mungkin beberapa tugas yang bisa dikerjakan kepada teman saya yang lain bisa beliau tugaskan kepada yang lain gitu. Seperti itu mungkin, Pak. Baik. Sudah cukup jelas sekali ya dari yang dijabarkan oleh Pak Muslim barusan. Faktor eksternal yang perlu sekali Ya, betul, adalah betul, Pak. dari Dari pimpinan pimpinan, ya, dari betul. pimpinan agar rencana aksi yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, betul, Pak. bisa menyelesaikan dengan baik juga ya setiap Betul, betul. tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Pak Muslim setelah pertemuan ini? Perasaan saya lebih plong ya Pak Denny ya. Alhamdulillah. Yang tadinya ada kayak mengganjal gitu masalah, setelah kita berbincang-bincang sedikit-sedikit akhirnya masalah kegalauan itu mulai terpecahkan gitu, ibaratnya kalau sesuatu batu es itu sedikit-sedikit mulai mencair gitu Pak. Alhamdulillah. Ketika saya komitmen mungkin Pak dalam menjalankan aksi nyata gitu. Baik. Jadi alhamdulillah ya dapat diambil kesimpulan dari Ya. apa yang kita diskusikan pada kali ini ya, Ya, perbincangan kali ini luar biasa sekali. Saya senang juga mendengarnya kalau Bapak sedikit merasa lega walaupun Alhamdulillah, hanya Pak. sedikit ya. Alhamdulillah, ya. Mungkin karena masih belum plongnya dengan Betul. nanti ya dengan Karena nanti kan setelah harus gitu. dilaksanakan dulu, ya, betul, Pak. Nanti mungkin saya malah pengen tahu lagi nih kelanjutannya Ya, nih siap, setelah siap, Bapak siap. melaksanakan ini Siap, ya. Pak. Karena terkait tadi kan pengennya secepatnya ya, Secepatnya, karena betul. momennya mumpung Oh, tahun ajaran tahun baru ajaran baru. gitu ya. Nanti mungkin kedepannya Bapak boleh ceritakan kembali. Saya pun Siap, Pak, sangat dengan senang antusias hati. menanya. Siap, Pak. Baik, mungkin karena waktu juga ya Baik, Bapak Pak Denny, ya, ya. Kita masih ada tugas yang lain. Siap, Saya Pak Denny. cukupkan Baik, untuk baik. hari ini. Saya tunggu laporan berikutnya ya, atau Siap. curhatan berikutnya. Siap, Pak, saya pasti menghubungi Pak Denny lagi. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Baik, Pak Muslim. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini proses kucing sudah selesai dilaksanakan ya. Alhamdulillah, Pak. Sekarang mari kita bahas bersama-sama perihal hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Sebelumnya saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, Pak Denny, apa nih yang sudah Pak Denny lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan oleh Pak Denny kepada coaching tadi? Baik, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Pak. Oke, berarti jadi tadi Pak Denny sudah berhasil ya melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta ya. Bagaimana tadi Pak Denny sudah mampu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah tadi saya amati dengan beberapa catatan. Oke, Pak Denny, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Pak Denny melakukan coaching untuk kegiatan hari ini kira-kira? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali ya mungkin saya akan lebih memahami lagi proses alur Tirta dengan kata kunci ya. Saya akan mencatat kata kunci sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Itu yang sehingga di praktek coaching kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Denny yang sudah mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ya Pak Denny ke depannya agar kegiatan supervisi ini bisa lebih bagus lagi dilakukan di kemudian hari tentunya ya Pak Denny. Oke, baik Pak Denny, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari yang Sama-sama, kita sudah Pak. melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta yang baik. Saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Saya
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.